Halo, nama saya Sean dan saya lagi di Lana International Exotic Plants, Chiang Mai, Thailand. Di episode ini aku akan tur tanaman yang non-aroid di acara ini. Ada banyak vendor dari seluruh dunia dan ada jenis tanaman kayak anggrek, kaktus sukulen, bromelia, dan banyak pakis yang keren-keren. Booth pertama ini ada Mr. Alexei dari Germany. Dia yang punya Pao Pao Orchids. Mereka adalah spesialis orchid Paphiopedilum atau kalau nama Inggrisnya Slipper Orchids atau Lady Slipper Orchids. Ini adalah satu macam orchid yang bunganya bentuknya kayak gini. Di dalam tuh sebenarnya ada banyak genus, ada beberapa spesies, dan ini sebenarnya banyak yang udah di hybrid oleh mereka. Katanya ini hybrid prosesnya tuh ada yang sampai ratusan tahun baru bisa dapat bunga yang kayak gini. Komunitas untuk jenis orchid ini banyak sekali di Jerman dan di Vietnam. Nah, jujur menurutku di Indonesia kayaknya masih belum ada, atau mungkin aku kurang explore di Indonesia. Ada kemungkinan ada juga banyak pecinta tipe orchid kayak gini, tipe anggrek yang kayak gini. Jadi di sini aku dijelasin mereka tuh sering keluarin orchid yang baru, selalu selective breeding mereka. Nah, di sini tuh dalam 100 ribuan seedling tuh bisa ada 15 sampai 12 yang variegata daunnya. Kerennya katanya bunganya juga kadang-kadang ada sedikit corak variegatanya di bunganya. Cuman ini mereka juga jarang lihat banget berbunganya. Lihat nih daunnya indah banget ya kalau variegata. Tapi sebenarnya hijau juga cukup menarik. Nah, ini salah satu bunganya lagi dari jenisnya Paphiopedilum Sorcerer's Stone. Kalau namanya latinnya kayak gini, artinya dia hybrid biasanya. Di sini juga ditunjukkan lagi beberapa bunga yang indah. Nah, sebenarnya bunga ini udah di box kurang lebih seminggu. Tapi lihat ya, bisa hidup dia habis seminggu di dalam kotak. Artinya ini jenis anggrek yang bunganya sebenarnya lumayan lama. Alexei lagi jelasin kalau setiap tanaman ini sebenarnya dia hanya bisa berbunga sekali, tapi dia tuh keluar banyak anakan di pinggirnya, dan anakannya nanti bisa berbunga juga. Kalau sampai anakannya bisa berbunga tuh kira-kira bisa 5 sampai 6 bulan atau kadang-kadang lebih, tergantung ngerawatnya kayak gimana. Tapi satu tanaman ini benar-benar hanya bisa berbunga satu kali doang. Aku dijelasin juga kadang-kadang bunganya bisa sampai 3 bulan, ada yang hanya 1 bulan, tapi tergantung jenis dan tergantung rawatannya. Dia juga rekomen kalau sebenarnya hybrid Paphiopedilum lebih mudah dari spesiesnya rata-rata. Nih keren banget ya, bunganya cakep sekali. Yang ini kombinasi warnanya cakep, terus ada garis-garisnya yang sangat elegan. Menurut Alexei, ini tanaman sebenarnya mudah dirawat. Walau di Eropa yang mungkin cahayanya kurang strong atau lembabnya juga sangat rendah, ini mereka bisa akalin gitu, bisa hidup dan dibanyakin di sono. Nah, yang ini daunnya indah banget nih, lihat ada corak-coraknya kayak gitu, warna ungu. Keren sekali. Terus bunganya juga bentuknya beda-beda. Jangan lupa ini udah di selectively breed. Jadi mereka benar-benar pilih bunga yang paling cakep. Karena itu mungkin kalau form yang bunganya lagi indah banget, harganya emang gak murah, dia emang agak mahal. Tapi katanya kalau mau nyari yang affordable, sebenarnya lumayan banyak juga stoknya. Karena mereka waktu di seedling kan keluarnya banyak anakan. Tapi di ratus ribuan anak itu mereka pilih the best one yang untuk jadi indukan untuk generasi berikutnya. Di sini ada contoh flask dia. Ini adalah cacahannya dari mereka. Bisa dibeli juga satu tabungan kayak gini, diisi banyak anggrek sih sebenarnya, ini nggak bisa kehitung di dalamnya. Minimum ada 50 kayaknya. Kualitasnya oke ya kayaknya. Terus ini ada Kida Nursery dari Thailand. Ini mereka spesialis di aroid, tapi ini mereka kejual nih. Satu loyang ini variegated jewel orchids. Langsung dibeli sama orang Malaysia. Harus gercep nih, pagi-pagi udah sold out banyak tanaman. Terus ini juga ada variegated begonia. Indah banget ya, variegatanya cakep. Kalau nggak salah ini begonia termasuk common banget. Cuman yang variegatanya kayaknya keren sekali. Ini ada yang kecil juga. Pengen banget sih aku koleksi ini. Terus ada Ficus lyrata atau Fiddle Leaf Fake yang variegata hijau. Nah, biasanya tuh variegatanya warna kuning atau warna putih. Dan itu yang warna putih sering crispy di ujung. Jadi ini tanaman yang sangat benci jadi variegata. Jadi mungkin variegata yang hijau ini adalah varian yang bakal berkurang crispy-nya. Mungkin ini yang lebih kuat gitu daripada varian yang warna putih variegata. Ini menarik sih menurutku. Moga-moga dibanyakin dan suatu hari aku bisa afford tanaman ini karena sekarang masih mahal sekali. Nah, di sini ada Platycerium Wilinki Crazy Curly. Ini hybridan kalau nggak salah atau selectively breeding. Tapi lihat nih, dia punya daunnya di baunya curly, itu kayak di pakein curling iron gitu. Jadi dia siap pergi ke kondangan ini tanaman.
Terus dia udah keluar spora juga. Sebenarnya dia formnya sangat menarik menurutku tanaman ini. Dan ini bisa bilang juga kalau Platycera mungkin tanaman yang mungkin bakal ngetren ke depannya. Karena mulai banyak yang incarin. Ini kayak kulit sapi ya sebenarnya, kayak kulit leather gitu dari belakangnya. Nah di sini ada vlogger terkenal si Irene dari Living Around sama kameramennya. Mereka juga ada hadir di event ini dan kita lagi joking di sini ya untuk follow siapa dulu nih. Jadi aku bilang follow aku. Irene bilang no, follow me first. Tapi aku kocak sih kalau setiap kali ada dia gitu. Jadi happy, jadi seneng. Karena kerjaan kita sebenarnya lumayan mirip dan dia orangnya personality-nya orangnya suka kocak, suka ngelawak gitu. Kalau mau follow YouTube-nya Robin Wong, dia sering review cara edit foto, kamera, gadget dan lain-lainnya. Nah di sini ada Tasson's Craft Garden. Dia kemarin ada beberapa aroid yang aku tayang di episode aroid. Cuma di sini aku kasih lihat Euphorbia ini Mr. Tasson ownernya. Dia dijelasin di sini kalau Euphorbia francoisi hybrid ini tuh dari dia sendiri silangannya. Nah dan francoisi hybrid sebenarnya sangat populer di Thailand. Mereka tuh udah silangnya tuh udah nggak jelas lagi, tuh banyak banget silangannya. Tapi yang ini tuh yang paling cantik kalau aku menurutku. Aku jarang lihat yang formnya secakep gini. Rosetnya tuh perfect banget. Daunnya warnanya juga keren, growingnya perfect condition juga. Kata dia ini suka di tempat yang terang tapi nggak boleh direct sunlight. Ya lihat nih bunganya juga lucu banget. Tipikal bunga Euphorbia tuh emang kayak gini bentuknya. Jadi orang Thailand itu sangat passion banget sebenarnya sama dengan Euphorbia kayak gini. Dan dia juga jelasin sebenarnya ini tuh masih mahal karena ini masih baru di market. Tapi kalau mau check out hybridnya francoisi banyak banget sebenarnya. Di Indonesia juga banyak sebenarnya pilihannya. Cuman aku jarang lihat yang seindah ini. Keren nih. Terus next ada boothnya Queen Sirikit Botanical Garden. Kita minggu depan kesini ya. Jadi kalau stay tune nanti ada episode di Queen Sirikit Botanical Garden. Di sini ada tanaman yang mirip sama jahe. Jadi Zingiber autensiae harganya oke banget. Menurutku kayaknya ini pasti ada medicinal property, pasti ada benefitnya gitu. Karena dia kayak tanaman herbal kalau nggak salah ya. Jadi mereka di sini jual banyak tanaman yang menarik dan harganya oke banget. Yang lagi belum populer menurutku ini Taka Plantiginia. Bunganya sebenarnya untuk Taka tuh dramatik banget. Ini daunnya menarik karena dia sebenarnya mulainya tuh kurus banget daunnya, terus dia mengendut gitu daunnya. Ini menarik menurut dari jauh-jauh emang mirip Peace Lily atau Spathiphyllum, tapi kalau dari dekat dia beda sekali. Terus ini ada tanaman Brassioopsis ficifolia. Harganya juga oke banget, 100.000 doang. Bentuk daunnya lumayan, kayak kalau nggak salah di sini juga pernah lihat di Indonesia, dan ini kalau nggak salah bisa lumayan besar. Nah dia ada duri gitu di batangnya juga. Aku lumayan suka sih melihat tanaman-tanaman kayak gini yang belum terlalu populer. Ini ada Costus. Kita tahu karena dia bunganya kayak gini untuk Costus. Lucu ya, dia kayak bunganya ada bunga. Dan dia tuh bunganya di tanah. Mungkin dia tuh ada simbiosis dengan binatang yang di levelnya di dekat tanah agar bisa sebar bijinya. Terus Queen Sirikit Botanical Garden juga budidaya banyak tanaman hias untuk dijual. Menarik banget nih pilih-pilihannya, ada succulent, ada jewel orchids, ini ada Drosera kalau nggak salah tanaman karnivora. Mereka juga ada banyak tissue culture, ini Sarracenia, Pinguicula, terus banyak sekali begonia. Di sini ada Aitkenensis, lipstick plant, bunganya kayak gini, jadi dia kelihatannya kayak lipstick gitu bunganya. Dan daunnya sebenarnya mirip kayak Hoya kalau menurutku, dia agak sukulen. Di sini ada satu jenis Hoya yang kayaknya daunnya biasa banget kayak Hoya bella sedikit, tapi dia agak sukulen dibanding Hoya bella. Jadi Hoya chinguensis, kalau nggak salah dia dari China dan dia mungkin butuh udara yang agak adem kayak Hoya bella juga kayak gitu. Menurutku ini kayaknya bukan Hoya yang terlalu mudah dirawat. Tapi aku suka banget sih kalau lihat daun-daun kayak gini. Nah ini begonia nih, gila pesta begonia. Orang Thailand suka banget sama begonia. Jadi di episode kedepannya kita juga bisa lihat banyak begonia yang rimbun, yang besar, yang keren. Moga-moga di Indo bisa viral ya begonia. Dan di sini satu pot gini hanya 22.000. Di Indonesia mana dapet di pameran kalau harga 22.000. Dan ini lihat nih sehat banget. Pilihannya juga sangat banyak. Indah banget sih, bikin senang hati kalau lihat begonia kayak gini.
Kalau aku tinggal di Thailand mah udah bokeh, aku udah pasti sering shopping karena tanamannya di sini nggak usah ragu-ragu, harganya udah murah banget. Dan healthy banget, lihat nih semuanya lagi berbunga. Terus begonia ini tuh daunnya agak tebel. Dia sebenarnya gelap warna daunnya, cuman di sini nggak kelihatan ya, di kamera kelihatannya agak warnanya agak muda. Tapi dia juga berbulu, ini kompleks banget begonia yang ini. Aku sangat suka dia formnya. Di sini ada Aechinensis juga yang longicaulis. Kalau nggak salah namanya Black Pagoda juga nama commonnya. Lihat nih, itu ada tunas baru atau bunga baru, kurang jelas tapi dia lucu banget tuh, daunnya juga keren bentuknya. Aku suka sih Aechinensis ini, sebenarnya di wishlist aku. Cuma di Indonesia ini masih nggak murah banget tanaman ini. Kalau nggak salah ini tanaman lumayan mudah dirawat dan juga lumayan mudah dinyacah. Di sini ada tanaman yang baru, aku pertama kali ketemu, dan dia namanya di layar ya, 130.000, nggak murah tanaman ini, tapi ini corak daunnya indah banget. Tapi kalau aku baca dari formnya, ini kayaknya tanaman yang nggak susah banget dirawat, yang kayaknya termasuk lumayan fast growing. Cuman mungkin masih jarang lihat aja. Terus di sini ada tanaman ficus yang pertama kali aku lihat, Orthoneuria, 130.000, nggak murah sebenarnya. Tapi ini kayaknya mungkin agak langka atau gimana ya? Mungkin bisa komen kalau kamu pernah lihat ini di Indonesia. Tapi kayak ficus elastica yang kita biasanya lihat, ya itu di tengahnya ada garis kuning yang menarik menurutku. Bentuk daunnya juga klasik, ini untuk indoor tree itu sebagai dekor pasti keren. Nah di sini ada anggrek yang sebenarnya daunnya mirip kayak daun Wijaya Kusuma atau jungle cactus. Menarik sih ini anggrek, belum berbunganya dia udah indah sekali. Nah di sana juga ada kawan-kawannya yang lagi digantung. Jadi jangan lupa, ntar 2 minggu lagi kita ada tour di Sirikit Botanical Garden di Chiang Mai. Dan di sini ada tanaman plumeria. Jangan lupa, jadi tanaman ini sebenarnya bunga Kamboja sebenarnya. Tapi daunnya kayak gini. Kalau bisa Google bisa kelihatan nih, sebenarnya daunnya tipis-tipis kayak gini, tapi bunganya bunga besar Kamboja. Wow. Dan aku kira dia kenapa ya bisa banyak tunas kayak gini satu batang. Aku kira dia dipangkas, ternyata bukan. Ini tuh emang dia mencabang sendiri. Kalau ada yang pernah lihat di Indonesia, tolong di komen juga ya. Aku lagi nyari nih tanaman. Aku sempet cek di Tokped tapi belum ada yang punya kayaknya. Biasanya kalau plumeria sih sebenarnya lumayan mudah dicacah. Walau kamu ada batangnya doang aja dia bisa hidup. Nah keren kan, dari atas kayak petasan gitu. Jadi vendor ini dia kenal nih bunganya. Jadi ramah ya orang Thailand. Dia lihat aku lagi vlogging, terus dia nyamperin aku sendiri, terus mulai jelas-jelasin tentang tanaman. Kalau aku di sini pengalamannya, banyak orang lebih passionate dan banyak orang lebih suka share atau ngobrol tentang tanaman daripada petani Indonesia. Kalau di Indonesia seller-seller tuh biasa agak pelit, jarang ada yang mau share care tips atau kayak sharingnya. Jadi di Indonesia benar mereka hanya mau jualan gitu, nggak care tentang lain-lainnya gitu. Jadi ini orang passionate, dan aku lihat penjualnya dia juga ada beberapa plumeria di belakang yang variegata juga. Ini indah banget nih yang pink. Jadi dia benar-benar agak spesialis karena di sini ada 4 macam atau 5 macam plumeria. Jadi orang Thailand kalau mereka suka satu genus tanaman, mereka tuh benar-benar kayak fanatik banget. Dan mereka suka sebarkan gitu cinta untuk genus ini. Kayak ini plumeria yellow golden. Menarik ya ini plumeria. Ini Kamboja juga. Bunganya juga warna kuning. Tuh dia langsung sediain fotonya. Gila nggak ini orang? Ramah sekali. Aku seneng sih kalau hangout sama orang di Thailand. Moga-moga di Indonesia petani-petani bisa penjuangin genus masing-masing gitu. Jangan semua lari ke monstera, lari ke anthurium gitu. Jadi bertahap lah di genus masing-masing. Ini juga ada orang yang sangat entusiastik di carnivora. Lihat nih Sarracenia purpurea. Ini di Indonesia juga lumayan banyak sebenarnya. Menarik nih. Aku dulu kira dia Nepenthes sebenarnya, cuman ternyata dia ini tuh Sarracenia. Di sini juga ada Sarracenia yang lumayan Scarlet Bell namanya. Kayaknya ini hybrid mesinnya kalau namanya kayak gini. Menarik sekali nih, cakep. Wow. Dan ini kemarin waktu aku di acara Floy di Indonesia baru pertama kali lihat banyak vendor carnivora Indonesia mulai muncul. Sebelumnya waktu di pandemi aku juga nggak tahu mereka kemana aja karena nggak ada banyak orang yang kayak sharing gitu tentang tanaman carnivora. Ini masnya yang jelasin tanaman-tanaman, dia tuh walau Inggrisnya nggak bagus, tapi dia niat banget jelas-jelasin. Nah katanya ini ada Nepenthes juga, banyak yang hybrid, banyak yang spesies, dan dia ada nursery di Thailand.
Kalau nggak salah dia ada jelasin kalau Nepenthes ini dari Indonesia, Philippines, Thailand, Malaysia, tapi mereka nggak sampai utara. Jadi Thailand adalah batasnya mereka. Jadi kalau di atasnya Thailand tuh udah kayak China gitu, nggak ada Nepenthes sama sekali. Nah, dia juga jelasin di sini kalau Nepenthes sebenarnya tuh harus diisiin air di dalam kantong yang kalau kering dia bakal mati, bakal mengering. Jadi diisi sampai 1/3. Terus aku nanya, perlu masukin serangga atau makanan nggak? Dia bilang itu optional, kalau mau bisa, tapi kalau nggak apa-apa juga. Nah, kadang tuh semut bisa jatuh juga sendiri karena di dalam ada sesuatu yang manis yang disukai oleh semut. Nah, di sini ada Booth Bromelia. Sebenarnya mereka nursery-nya ya John Ornery Nursery dari Davao City, Philippines. Itu bukan fully bukan semuanya bromelia, tapi husbandnya, suaminya yang baru meninggal tahun lalu, turut berduka cita ke dia hybrid semua ini. Dan dia nggak bawa semuanya ini, jadi dia hanya bawa beberapa contoh ke pameran ini. Tapi sayang banget ya, dia meninggal tahun lalu dan dia tinggalkan tanaman yang cantik kayak gini. Jadi ini orang benar-benar keren sekali sih menurutku. Sorry, bahasa aku agak limited ya, jadi mungkin aku nggak bisa ekspresi respect aku sama orang kayak gini. Nah, di sini dia jelasin kalau hybridnya dia signature-nya tuh ada kayak kuku gitu di ujungnya, tuh ada kayak gimana bilang, ada lancipnya gitu. Itu signature hybrid dari suaminya, dan ini hybrid banyak macam gitu. Jadi mereka tuh udah nggak begitu inget tuh sebenarnya dia aslinya tuh dari mana. Nah, semuanya tuh warnanya beda-beda, coraknya juga beda-beda. Dan aku grateful banget karena sama Ibu Joanne ini, dia sharing banyak banget tentang bromelia punya care, dia punya ngerawat. Karena waktu aku di Indonesia sering ke tempat bromelia, nggak ada yang mau bantu gitu. Jadi nggak ada yang pernah sharing spesiesnya apa, cara rawatnya sebenarnya kayak harus gimana. Jadi ya itu sih, sorry aku nggak sering suka bandingin Indonesia sama Thailand. Mungkin ada beberapa orang Indonesia bakal rasa gimana ya, kenapa ini orang suka bandingin nih sama negara lain ya, atau gimana. Tapi bukan, sebenarnya aku mau moga-moga kita bisa saingan sama luar negeri, kita bisa ikut passionnya gitu. Sebenarnya orang luar tuh kayak gimana gitu. Tapi menurutku di Indonesia masih kurang orang yang menjelaskan cara rawat, cara nyacah, cara hybridize dan lain-lainnya. Dan di sini aku dikasih tunjuk beberapa jenis. Temen dia nggak ada namanya nih di sini, tapi dia kasih tunjukin berapa jenis dan cara rawatnya. Sebenarnya di dalam itu mulutnya di tengah tuh harus diisiin air selalu, apalagi kalau di outdoor, jadi nggak boleh sampai kering. Nah, banyak orang kan rasanya mungkin ada nyamuk nih, gimana kalau ada air. Dia bilang sebenarnya itu sifatnya jadi asem kalau ada air dalam bunga, dalam daunnya. Jadi nyamuk sebenarnya nggak bisa hidup. Jadi jangan sering ganti air yang di dalam tanamannya, itu jangan dibuang. Biarin aja, walau airnya udah madi, udah agak kental gitu, biarin aja. Nah, kalau di indoors rawatnya mungkin agak beda sedikit. Jadi kalau di indoors benar-benar harus ada sirkulasi udara yang bagus, mereka sinarnya juga harus yang bagus gitu. Dan dijelasin juga kalau ini tanaman dibiarin aja sebenarnya juga nggak apa-apa. Kebanyakan di sini bromelianya mereka tumbuhnya di 50% paranet. Jadi shade-nya 50%. Tapi emang kalau di kondisi kita kan kita nggak mungkin ada shade ya. Jadi pakai feeling aja. Jadi mau terang tapi jangan sampai kena matahari langsung. Nah, di jenis bromelia emang ada beberapa jenis yang emang boleh kena direct sunlight. Bahkan ada juga yang bisa full sun. Jadi bromelia ini dia jelasin kalau mereka emang bukan dipilih karena bunganya. Jadi untuk berbunga butuh banyak waktu di hybridnya suaminya. Bisa sampai 5 tahun baru bisa mulai berbunga bromelianya. Indah banget ya, ini coraknya macam-macam nih, keren sekali. Jadi untuk bromelia mereka benar-benar juga suka sirkulasi udara. Jadi jangan kasih tempat yang kayak gerah gitu. Mereka nggak bakal happy di sono. Terus dia juga bilang ya ini jenis tanaman yang benar-benar bisa dibiarkan kalau dia traveling atau apa, ya udah biarin aja gitu. Mereka sebenarnya kalau kena hujan itu bisa hidup sendiri sebenarnya. Dan kalau kering kayak gini, ini kan di pamer aku nanya, gimana nih sekarang kan kering banget, apakah mereka bisa mati? Katanya mereka minggu-mingguan kayak kering gini juga sebenarnya bisa hidup, asal jangan basah tuh malah bisa benyek. Apalagi kalau ini kan di shipping kan dari Philippines ke sini di pesawat. Jadi untuk bromelia mungkin adalah tanaman yang sebenarnya mudah di shipping, yang gampang di shipping, asal jangan dikasih basah waktu shipping, gampang berbusuk.
Menarik ya sebenarnya untuk ini. Aku baru pertama kali belajar ini. Ini indah sekali, apalagi kalau disorot lampu. Ini kalau malam-malam, wow, jadi indah banget. Sebenarnya bromelia adalah tanaman yang sangat underrated. Tapi menurutku ini mungkin tanaman yang lebih cocok untuk landscaping, yang untuk outdoors, untuk rawatnya. Sebenarnya indoors bisa juga. Bisa sebenarnya. Nah, aku ditunjukin ini nih, kayak dalamnya benar-benar kering, terus akarnya juga biar kering juga gitu. Jadi jangan kasih basah waktu lagi display, waktu ada pameran atau waktu lagi shipping. Jadi mereka nggak suka media yang banyak, nggak suka media yang kayak tanah gitu, tapi suka yang lebih cepat kering karena sebenarnya bromelia sifatnya epiphytic gitu, tanaman epiphyte yang sebenarnya hidup di atas pohon. Kalau bisa kasih media yang sangat poros, yang cepat kering gitu. Nah, untuk sinaran, nanya dulu. Contohnya ini Alcantaria, dia tuh sebenarnya bisa full sun. Jadi benar-benar nanya, ada yang bisa direct sunlight, ada yang full sun, ada yang memang harus teduh tapi terang. Rata-rata kalau mereka warnanya terang tapi kamu ketaruh di tempat yang terlalu gelap, lama-lama terangnya bisa pucat sendiri. Jadi itu bisa baca aja dari warnanya, apakah perlu ditambah atau dikurangin pencahayaannya. Nah, yang ini cakep sekali nih. Jadi kata dia juga ini adalah impor dari luar negeri. Ada yang hybrid, ada yang spesies. Wow, lihat nih warnanya, coraknya indah sekali. Ini benar-benar kayak mimpi. Jadi yang tadi pertama kita lihat tuh hybridnya, cuma ini hybridnya orang lain. Jadi sebenarnya market bromelia tuh lumayan besar. Dulu aku tuh kayak apaan sih ini gitu, kayak tanaman di depan mall, tanaman di toilet mall, atau tanaman di depan rumah orang kaya gitu. Jadi dulu aku nggak begitu perhatiin, tapi sebenarnya dia tuh indah banget. Kalau bromelia sama bromelia di styling bareng indah, atau kalau dia dicampur dengan tanaman yang mungkin cenderung lebih hijau, itu kayak di texture, di styling, sebenarnya itu cakep sekali ini bromelia. Moga-moga di sini banyak yang minat bromelia. Kalau kamu adalah salah satu yang suka bromelia, tunjuk tangan ya di komen gitu. Mungkin aku lebih ngerti, mungkin audiens aku apakah mereka benar-benar suka bromelia, atau mau lihat aku bahas bromelia mungkin di episode kedepannya. Ini juga indah sekali bromelia yang ini. Nah, karena mereka ini bawa bromelia ke pameran, jadi aku asumsinya ini mungkin adalah tanaman yang lebih langka menurutku. Karena banyak bromelia sebenarnya affordable, yang murah, banyak sekali. Tapi kalau jauh-jauh dibawa dari Philippines ke Thailand, ini pasti yang the best of the best. Keren ya ini, Buf. Aku terima kasih sih sama Ibu Joan untuk udah sharing. Dan dia orangnya baik hati banget. Inggrisnya nggak begitu bagus, lumayan cacat. Tapi dia trying her best gitu untuk jelasin ke aku. Terus sebenarnya kita sering lihat ya time lapse, yaitu video yang dicepatkan gitu, kayak Monstera yang lagi buka gitu. Coba lihat nih, kalau bromelia ada yang bikin video time lapse. Karena lihat nih, kalau tunasnya dia sebenarnya selalu muncul dari tengah. Kalau ada yang mau bikin time lapse itu pasti indah banget untuk bromelia. Kita bisa lihat dia daunnya membesar dari tengah. Gila. Coba ya kalau ada yang ada waktu, mungkin karena aku udah lumayan sibuk, kalau ada yang pemain bromelia, coba deh bikin time lapse-nya. Mungkin orang lain tuh bisa jadi menarik banget kalau udah lihat video kayak gituan. Di sini ada booth anggrek lagi, Prau Orchids Nursery. Cari sendiri ya di Facebook atau Instagram kalau mau nyari kontaknya. Sebenarnya di Indonesia juga banyak banget pemain anggrek gitu. Ini ada tanaman Schismatoglotis, sebenarnya bukan anggrek. Nah, ini bunganya indah banget. Ini kayaknya ghost orchid bahasa Inggrisnya. Nggak tahu genusnya apa atau spesiesnya apa, tapi bunganya menarik. Dia kayak hantu gitu. Terus ini juga lucu banget. Kayak mereka kecil sebenarnya tanamannya. Ukuran kecil tapi bunganya sangat showy, sangat terang. Ini juga ada yang ditempel, yang lagi berbunga. Nah, ini banyak juga di Indonesia. Jadi moga-moga banyak orang yang belum pernah coba anggrek bisa coba. Ini di atas ada anggrek tempel. Di sini juga ada yang sangat kecil, lihat nih, mungil banget si anggrek ini. Aku kasih tunjuk ini kelingking aku. Untuk contoh, dia hanya 1/4 kelingking aku. Untuk anggreknya itu daunnya kayak Sansevieria, kayak keren banget sih bentuknya menurutku. Ini juga ada anggrek yang hanya kelihatan akarnya, cenderung banyak akarnya daripada daunnya. Tapi kayaknya dia belum berbunga. Kadang anggrek kayak gini bunganya tuh bisa dahsyat banget. Ya, jadi ini menurutku di Thailand mereka kalau jual anggrek,
kondisinya, health-nya tuh lebih cakep. Di Indonesia kadang-kadang kalau kita lihat penjual anggrek tuh kayak kualitasnya nggak sebagus ini gitu, kayak daunnya ada cacat. Nah ini ada Musa Nono yang lagi tren banget, hits banget. Ternyata ini tuh endemik dari Papua ini, pisang ini. Dan aku juga sering lihat banyak yang dari tissue culture udah mulai muncul. Jadi daun barunya tuh variegata kuning, cuman daun lamanya tuh pink kayak gini. Menarik ya. Ini di Indonesia aku nggak tahu, kayaknya nggak pernah aku lihat. Cuman di Thailand mulai banyak. Nah di sini ada Kaempferia pulchra variegata. Gila ini. Ini sebenarnya Kaempferia adalah tanaman yang cakep sekali, coraknya indah. Ini ada anakannya juga yang size-nya lebih kecil. Lucu ya, variegatanya kayak gini. Dia benar-benar mirip Scindapsus. Dia punya variegata. Menarik, dia tuh sebenarnya satu keluarga sama Calathea, kayak jahe. Dan gak susah dirawat, ini fast growing, sangat cepet tumbuhnya. Jadi mungkin untuk tanaman ini sekarang masih mahal banget, tapi mungkin cepet turun juga harganya. Ini Instagramnya atau Facebooknya kalau mau nyari untuk stoknya ini bisa nyari. Mereka kayaknya supply-nya lumayan banyak. Jadi kalau di sini ada Indonesian seller yang mau masukin barang dari sini, silahkan kontak dia. Ada banyak begonia. Terus di atas ini gila nih, itu ada anggrek variegata. Lucu ya, itu dari rimbun-rimbun kayak gini. Nah di sini ditunjukin juga dia punya begonia langka yang gak dibawa ke sini. Ayo please, tolong ada yang masukin deh ke Indonesia. Ini keren banget sih jenis-jenisnya. Dia juga jelasin ada beberapa bentuk begonia ini kayak di sini yang di belakang sebenarnya tuh dari Vietnam aslinya. Dan sebenarnya dari Indonesia juga ada banyak begonia yang endemik dari Indonesia yang indah-indah. Tapi di sini pemainnya masih kurang sih di Indonesia. Salah satu komplain yaitu mereka sering bunuh begonia yang susah hidupin di Indonesia. Menurutku itu number one reason tuh karena dia banyak, kebanyakan air. Nah ini ada variegated jewel orchid yang sering kelihatan juga. Jadi mereka muncul dari tissue culture, jadi stoknya udah mulai banyak. Menarik sekali. Dan ini juga jewel orchid dari dulu emang populer di Thailand, yang di Indonesia kita masih belum banyak pemain di jewel orchid. Karena emang susah sih menurutku, dia lebih cocok di tanaman untuk terrarium. Di sini ada anggrek juga yang menarik sekali. Lihat ini dendrobium semua. Dia kecil sekali, pendek sebenarnya, cebol nih. Tapi bunganya lumayan besar untuk tanaman yang cebol kayak gini. Dan kombinasi warnanya aku sangat suka untuk anggrek ini. Lihat deh, elegan banget. Dan karena dia dendrobium, mungkin artinya dia lumayan mudah dirawat. Ini juga cakep sekali nih, kayak bunganya kayak petasan gitu. Dan bunganya bisa bilang lebih besar dari daunnya, dan bunganya elevasinya lebih rendah dari daunnya. Di belakang juga ada ini satu. Menarik. Tarik, mereka kadang-kadang nggak semua tanaman manggil nama aku gitu. Cuman yang ini definitely memanggil nama aku. Nah ini dia aku dijelasin nih ada nama spesiesnya sama pesellernya. Ini Dendrobium bracteosum. Terus yang di bawah ini adalah spesies yang di bawah ini Dendrobium hibiki. Dia kayaknya hybrid kalau nggak salah dari Jepang. Dan di sini ada Dendrobium, tunggu namanya, Christodon namanya. Di sini ada boothnya Garden of Thorns. Ada pakis yang menarik. Ya, Black Gnome, dia genus tapi spesiesnya Gibum. Ini 130.000. Kayaknya aku emang sering lihat nih di Indonesia, tapi ada juga nih yang mungil, yang kecil, yang dwarf. Aku nggak tahu nama spesiesnya, tapi kata orang kemarin ini masih sangat langka dan dia baru mulai masuk ke market. Jadi ini pakis yang sangat compact, yang menarik. Terus di sini ada banyak suplir, latinnya Adiantum genusnya, banyak bentuk dan katanya ada banyak hybrid juga sebenarnya. Ini daunnya coraknya keren banget yang ini. Nah terus di belakangnya ada satu pakis lagi, Polystichum Nepalis. Harganya oke, 37.000. Tapi ini daunnya menarik sekali menurutku. Dan tangkainya juga berbulu dia. Nih banyak banget jenis. Terus ada begonia yang menarik. Ada aloe hybrid. Terus ada Dichia di belakangnya. Dan ini ada fern, ada pakis yang menarik juga. Ini juga banyak kayaknya di Indonesia yang mirip-mirip. Ini bisa kayak pohon besarnya. Tuh kayak tunas barunya menarik sekali. Kalau di kita kayaknya namanya pakis monyet. Untuk tanaman berikutnya, Passiflora trifasciata. Ini dikasih lihat
namanya dari vendor Sea Goose namanya. Nah ini sering lihat sih di Chatuchak Plant Market. Sebenarnya ini nggak rare banget, cuman menarik nih, lihat kayak high five gitu. Daunnya kayak cakar ayam, terus itu kayaknya buahnya. Nah dia keluar akar angin kayak gini, dan dia bisa jambak-jambak barang kalau nggak salah. Ini menarik sih, tanaman yang vine. Terus harganya juga oke, 150 baht. Menarik sekali. Tuh, kalau dipasang di kebun gitu, di hutan, biar dia rambat sendiri kemana-mana. Terus di sini ada live seller, dia dari Philippines, namanya JV. Nah dia lagi live sale sekarang, cuman dia say hello gitu di screennya. Dia orang Philippines, tapi hidupnya di Bangkok, dan dia live sale-nya audiensnya dari seluruh dunia. Jadi bisa follow aja kalau mau penasaran dengan market tanaman di Bangkok. Orangnya baik sih, ramah dan rajin sekali dia. Nah di sini ada vendor Hubertsia, my goodness. Nah di sini aku sangat seneng gitu lihat boothnya, karena setiap tanaman benar-benar sehat banget, udah rimbun, bisa kelihatan kalau sebenarnya growernya ini passionate dan growingnya tuh pakai care, pakai love, pakai pengalaman juga, pakai experience. Jujur di Indonesia aku masih belum pernah nemu vendor Hubertsia yang bisa kayak gini, kualitasnya benar-benar perfect. Banyak yang aku lihat kok kayak masih kayak cabutan hutan gitu perasaannya, kayak nggak keurus gitu, banyak browning, banyak crispy-nya. Terus aku juga sering nanya orang di Indonesia cara rawatnya atau namanya. Contohnya ini, setiap pot tuh bener-bener ada spesies ID-nya. Dikasih ini 1,3 juta. Ini Falsadet Garden nama tokonya. Kalau mau kontak bisa langsung. Mereka juga business to business, juga bisa ekspor. Jadi mereka bisa supply juga. Murah sebenarnya untuk serimbun gini, dan healthy banget. Kayaknya kebunnya sih besar banget, aku tebak. Dan kayaknya mereka emang specialize, fokus di Hubertsia. Mereka nggak main-main di jenis tanaman lain. Tuh kan, setiap pot tuh benar-benar dikasih spesies ID-nya, benar-benar disayangin. Jadi kita bisa belajar banyak di sini karena semua spesies ID udah kelihatan di sini. Ini ada Hubertsia Nummulariifloria, cakep sekali nih, kayak rantai dia sifat daunnya. Terus ownernya juga samperin aku, dan dia lihat aku happy banget, passionate banget, dia sampai offer gitu, dia sharing care tips untuk Hubertsia. Dia bilang emang juga banyak dari Asia, dari Southeast Asia, Philippines, Malaysia, Indonesia, banyak tanaman ini. Yang ini lucu banget ya, kayak tanaman plastik, kayak tanaman palsu. Cuman dan itu tunas barunya dia tuh growing terus. Nah, Hubertsia bisa sebesar ini, gila nggak tuh? Wow, itu menarik sekali sih. Kalau udah sebesar gitu tuh butuh, kata dia, dari tanaman yang kayak 5 cm gitu sampai segini butuh 10 tahun waktunya dijelasin. Walau Inggris dia bener-bener gak bagus, parah, tapi dia masih niat banget jelasin. Terus ini dia ajarin juga cara cacah Hubertsia tuh, ininya dipotong ujungnya ternyata. Dan kalau dipotong, atasnya ini bakal menguning dan pelan-pelan mati. Jadi dia gak bakal keluar tunas lagi kayak philodendron gitu. Kalau kita potong ujungnya kan dia bisa bertunas lagi ya, asal ada ruasnya. Tapi ini benar-benar kalau dipotong dan dicacah, ini anakannya atasnya bakal mati. Dia juga bilang sebenarnya bisa dipisah di akar, jadi dari atas ini dibuka gitu, jadi dibagi berapa tanaman. Dia bilang bisa, cuman itu tanaman bakal stres banget, dan mungkin untuk berapa bulan dia nggak bakal keluar tunas, bakal sedih gitu, ada kemungkinan bisa mati juga. Jadi ada 2 cara untuk nyacaan. Cara ketiga ya pasti by spora gitu, cuma itu next time deh aku coba nanya. Sebenarnya untuk rawatnya aku di share. Ini gampang, mereka tuh suka media kayak cocoa chip yang sangat cepat keringnya. Mereka karena sifatnya epiphytic, jadi nggak boleh benyek, nggak boleh terlalu basah. Untuk siraman tuh tergantung dari jenis dan juga tergantung dari kondisi kalian gitu. Jadi ada yang bisa 3-4 hari sekali, ada mungkin yang harus setiap hari sekali. Paling bagus di eksperimen, ditanya, dan juga diobservasi aja sendiri. Tapi mereka benar tanaman yang nggak suka basah. Dan of course mereka pasti suka lembab karena mereka tanaman dari tropis. Terus untuk pupuk dikasih slow release fertilizer di atas osmocote di medianya. Terus kadang-kadang juga disiram di daunnya sedikit. Dan mereka sebenarnya nggak banyak hama, jadi nggak usah terlalu sering pakai pestisida.
Cakep sih ini tanaman untuk di halaman. Kadang-kadang aku tebak sebenarnya kalau indoor itu juga bisa, asal rawatnya kita sesuaiin. Kayaknya mereka juga butuh sirkulasi udara yang lumayan, karena ini tanaman bener-bener yang kayak sepoi-sepoi gitu di angin. Menarik, ini cara cacanya kayak gini nih, dipotong dari bawahnya. Buat berikut namanya The Pot Plant Camp. Ini menarik, dia di regionnya Udon dari Thailand. Kayaknya isu mana ya, barat atau timur? Di timur kalau nggak salah. Nah dia tuh banyak banget Kaempferia, dan ini Kaempferia udonensis namanya. Baru ketemu kali ini. Dia tuh Kaempferia yang sifatnya daunnya plak kayak turun gitu. Jadi dia nggak naik. Nah Kaempferia ada beberapa spesies di genusnya, sebenarnya nggak banyak, tapi ada banyak hybrid. Nah, corak daunnya sebenarnya menarik banget. Mereka tuh suka teduh, suka shady, tapi jangan sampai terlalu gelap. Mereka suka terang teduh gitu. Dan mereka sebenarnya saudara dari Calathea. Sering banyak yang komen kalau setiap kali aku posting Kaempferia. Ini juga menarik tanamannya. Dia sedikit mirip kayak Aspicia atau Gesneria, tapi dia Paraboca. Itu nama spesiesnya, nama genusnya. Dan itu daunnya menarik sekali, berbulu kayak gini, terus complicated banget warnanya, ada hijau, ada silver, terus ujungnya kayak ada ungu-ungunya. Terus next ada tanaman Impatiens adenoides. Jadi kayak adenium sebenarnya, dia ada apa? Namanya gimana, apa ya, bulb gitu, ada caudex-nya di bawah, jadi agak gendut di bawahnya, daunnya tuh atasnya kayak gitu, terus dia bisa berbunga juga. Bisa google aja bunganya kayak apa, karena Impatiens genus terkenal di bunganya juga. Menurutku ini menarik sekali. Lihat bonggolnya kayak gitu. Nah ini ada Amorphophilus Glaucophyllus. Dia kayak silver gitu, Glaucophyllus namanya. Dia silver gitu. Amorphophilus tuh kayak bunga bangke kalau nggak salah ya di Indonesia. Cuman ini spesies yang beda. Jadi dia kayaknya nggak tentu bisa tinggi, bisa besar kayak bunga bangke yang kita kenal. Ini ada Amorphophilus aleni. Dia daunnya sangat cakep tuh. Coraknya, lihat nggak? Ada gelap-gelap, terus ada silvernya, sedikit kayak Scindapsus. Sebenarnya tanaman ini termasuk langka dan mungkin bisa bilang agak bahaya karena sering diambil gitu dari hutan, sering dicabut. Di sini ada anggrek. Nah ini anggreknya keren banget, lavender kayak gitu warnanya, terus kayak fairy gitu. Dia agak transparan. Lihat deh kalau ada lampu sorotin sinarin ke daunnya tuh bakal indah banget sebenarnya tanamannya. Terus dia daun sama bunga perbandingannya beda banget. Jadi bunganya besar untuk daun ukuran segini. Nah di sini ada tanaman anggrek, ini 22.000 kayak gini, kayak ikan mas ya, lucu banget. Indah ini anggreknya. Karena aku emang suka banget sih sama anggrek, karena mereka bunganya bisa menarik hati kita. Terus di bawah sini ada juga satu anggrek yang menarik. Dia tuh kayak bunganya ada bunga lagi, lihat nggak? Kayak bunganya lagi muntahin keluar satu bunga lagi. Ini anggrek menurutku lumayan interesting, lumayan menarik. Di sini ada cabe variegata. Pohon cabai hanya 15.000. Kayaknya ini di Indonesia pasti ada sih. Nah, tanaman berikutnya ini Philodendron tortum variegated. Aku tuh kaget banget waktu lihat. Walau episode ini kita kan bahasnya non aroe, tapi kebetulan waktu shoot emang kelihatan dia gitu. Jadi mau nggak mau ya tayang aja. Keren ya ternyata tortum variegatanya ada kuning-kuningnya gitu variegatanya. Menarik sekali, gila ini. Terus ini ada Wukong Garden. Dia adalah Hoya Seller di Thailand, dekat Chiang Mai kalau nggak salah. 1 atau 2 jam dari sini lokasinya. Dia ada beberapa jenis Hoya yang menarik. Ini aku lupa namanya Hoya, bentar lagi muncul namanya di screen. Hoya Sulawesi GPS 8810. Kayaknya kita bisa asumsi kalau Hoya itu dari Indonesia. Di sini ada Hoya finlansonii. Biasanya kayak kita lihat tuh agak jelek gitu daunnya. Cuma ini cakep banget, satu karena dia bersih banget daunnya, kayak dirawat dengan beres. Tapi dia juga ada splashnya. Splashnya tuh indah banget ya untuk ini. Nah, sellernya jelasin kalau dia emang suka koleksi spesies Hoya, tapi di banyak tipe, banyak mutasi. Dan jadi dia koleksi banyak gitu dari sono.
Di sini ada Hoya australis, albomarginata. Dan dia juga jelasin di sini ternyata Hoya australis lisa yang sebenarnya kita kira itu yang variegata di dalam bukan di ujung, itu sebenarnya bukan sama jenis sama Hoya australis yang ini, itu sebenarnya spesies yang beda total. Terus di sini juga ada Hoya kerrii variegata, teman. Kerrii ini biasa kan kayak bentuk hati, ini udah agak mutasi gitu. And then next di sini ada Dischidia. Gila ya, ini aku kira Hoya di awal karena daunnya kan besar. Biasa Dischidia daunnya kecil. Kayaknya aku nggak pernah lihat Dischidia yang daunnya sebenarnya sebesar ini. Cuman lucu, dia kayak bentuknya kayak apel. Bener-bener mirip apel hijau daunnya. Sebenarnya Dischidia adalah genus yang aku sangat sayang gitu. Mungkin bisa bilang my favorite genus. Nah, tunas barunya tuh kayak gini kalau dia keluar. Lucu banget daun barunya, babynya. Terus ini ada Hoya apa ya, bentar, tunggu. Hoya verticillata yellow variegated. Ya sorry karena aku tunggu apa, ini sebenarnya original videonya pakai Inggris audionya. Ini kan voice over, jadi kadang harus tunggu. Spesies tadi nggak hafal semua. Ini Hoya carnosa round leaf. Dia emang jelasin kalau ini emang diselectively breed. Jadi mereka nyari Hoya yang carnosanya agak bulat daunnya dan yang splashnya indah nih. Keren banget ya ini daunnya. Jarang banget lihat yang kayak gini. Hoya carnosa sebenarnya mutasinya sangat banyak. Mungkin karena dia fast growing dan dia sangat populer di koleksi kita. Jadi kalau ketemu mutasi tuh gampang dipisahin terus dicacah gitu. Di sini ada Hoya yang katanya sangat common di sini, Hoya numularoides. Wanginya benar-benar kayak jasmine karena aku coba nih di sini. Aku coba wanginya terus kayak kaget banget, ternyata tuh enak sekali. Nah di lokal di Thailand mereka emang namanya Hoya jasmine ini panggilnya. Menarik sih, dan katanya ini Hoya yang rajin berbunga. Kayaknya aku juga jadi pengen koleksi, dan dia endemik di Thailand, Hoya ini. Kalau nggak salah di utaranya Thailand. Dan bunganya juga lucu ya kalau ada di sini. Next ada Hoya pachyclada variegata. Ini juga di Indonesia ada yang albomarginata, yaitu variegata di luar. Kalau nggak salah ada orang juga ada yang variegatanya di dalam, minggu lalu kelihatan. Nah aku dijelasin kalau ini sebenarnya dia kayak sukulen Hoya ini dan bisa ditumbuhin di samping sukulen dan kaktus karena dia sifatnya sangat mirip, kebutuhan sinarnya juga sangat mirip. Oke, kita sekarang ini tour area kaktus sukulen, ini area terakhir nih di tour kita. Sebenarnya waktu di video ini aku udah capek banget karena itu udah jam 5.30 sore, udah shoot seharian. Terus kalau kita bahas tanaman ngomong nonstop kan sebenarnya capek banget kan. Ya jadi kita continue aja gitu di sini. Nah ini tanamannya lucu banget, udah kelam kayak gini, harganya 70 baht doang, 31.000. Lihat nggak? Worth it banget nih harganya. Karena dia udah bener-bener rimbun. Ini termasuk tanaman yang sebenarnya slow growing dan ini juga nggak common banget menurutku ini jenis ini. Gila ya, gimana ya mereka bisa break even kalau jualannya harga kayak gini. Tapi lihat nih kalau shoot dari atas, menarik sekali karena dia simetris banget tanamannya. Aku suka sih kalau kunjungin kaktus sukulen booth, suka kepoin, suka enjoy gitu viewnya menarik. Tapi kalau bawa pulang ini pasti mati karena aku overwater sifatnya. Nah ini juga ada 26.000, gila nih. Gimana ya mereka cuan kalau jualnya segini, 26.000 udah rimbun. Ini anakannya semua sebenarnya yang di sampingnya belum dipotek. Wow, di Thailand apalagi di Chiang Mai sebenarnya ada banyak banget kaktus sukulen nursery kayak Bandung gitu. Di Indonesia Bandung juga banyak kayak di Lembang gitu, banyak succulent grower. Moga-moga satu hari bisa visit Lembang terus bisa ngobrol sama expert. Tapi menurutku jarang banget mereka suka sharing gitu. Nggak tahu kenapa ya. Kalau ada sukulen lover gitu yang dari Jakarta atau Bandung, kontak aku deh kalau mau sharing koleksinya dan care tips dan ya bikin orang menarik aja gitu, bikin orang tertarik gitu. Kenapa mau koleksi kaktus sukulen? Ayo kita kalau bisa bahas ini deh karena jarang banget aku diajak untuk membahas kaktus sukulen, ini menarik banget menurutku. Tapi ini banyak yang salah paham nih. Jadi care-nya sebenarnya untuk ada beberapa orang ngerasa ya gampang-gampang aja gitu. Cuman untuk orang kayak aku tuh pasti kalau beli 10
mati 9 gitu. Mungkin ya karena sifat watering aku tuh emang gak teratur. Ini juga cakep banget, yang ini udah berbunga banyak. Biasa kita lihat dia tuh kayak kapas putih, cuma jenis yang ini aku baru pertama kali lihat. Dia tuh tubuhnya tuh warna hitam, dan itu kayak jaket dia yang putih itu kayak tipis banget, kayak see-through gitu. Bunganya juga lagi banyak banget di sini. Jadi bisa kelihatan mungkin karena dia rajin berbunga, jadi mungkin dia hybridnya juga lumayan mudah. Menarik banget, lihat tuh bulat-bulat bentuknya. Mungkin ada orang di sini yang rasa kalau bentuk-bentuk kayak gini tuh sangat calming, sangat soothing dan healing. Karena untuk mata kita, kalau kita lihat barang simetris tuh emang bikin tenang. Nah ini ada Decaria Madagascariensis 1 juta untuk ukuran segini. Kata orang ini emang tanaman langka. Lihat nih, keren ya dia bentuknya. Dia nggak murah banget tapi juga nggak mahal banget harganya. Dan kayaknya kalau baca dari namanya ini kayaknya dari Madagaskar. Di sini ada Haworthia, ada beberapa jenis. Terus di bawah sini ada hybridnya Haworthia cooperi. Nah ini di atas tuh kayak transparan gitu karena dia emang adaptasi untuk kasih sinar cahaya masuk ke dalam daunnya. Ini ada kemungkinan dia emang aslinya di tempat yang agak teduh, jadi dia butuh banyak matahari untuk masuk, jadi dia kasih kaca gitu. Jadi mungkin ini ada Livingstone yang di Indonesia nggak ada sama sekali, Lithops. Nggak tahu ya kenapa di Indonesia nggak ada Lithops sama sekali. Kalau mau beli online juga nggak ketemu gitu. Bingung aku kadang-kadang. Jadi di sini ada Echeveria, Aeonium juga ada mungkin ya. Karena aku nggak tahu perbedaannya, tapi secara umum aku panggilnya ini Echeveria. Cakep nih ya, ini sukulen yang roset dan bisa dicacah per daun. Dan ini juga tanaman yang sering beranak biasanya, dari samping-samping suka keluar anakan. Dia indah sekali lihat nih kayak gini. Wow, gila ini. Kalau di Chatuchak Market di Bangkok setiap minggu emang kayak gini, jadi sering lihat. Ini kayaknya Sedum genusnya. Next booth Cactus natto. Nah ini boothnya lumayan populer. Ini kayaknya Gymnocalcium kalau nggak salah. Dan ini dulu sempet trending banget. Bisa juta-jutaan nih satu kayak gini. Sekarang aku kurang tahu marketnya kayak gimana, harganya kayak gimana. Ini menarik nih berbunganya. Dan lihat nggak? Wow, itu yang di belakang aku kurang jelas. Apakah jenisnya sama atau beda? Karena dia sedikit kayak nanas. Tapi yang di depan kita itu daunnya kelihatannya lebih terbuka. Dan di atas benar-benar kayak tertutup kayak batu. Tapi yang di atas tuh bunganya belum mekar full. Ini menarik sih tanamannya. Tuh, lihat tuh. Di sini juga ada beberapa kaktus. Ini juga aku lupa namanya apa. Cuman lihat nih, simetris banget kayak digambar orang, kayak dilukis. Menarik ya. Jangan lupa semua tanaman tuh tubuhnya, bentuknya, warnanya kayak gini tuh karena ada fungsinya. Dia tuh adaptasi di lingkungan dia dari alami. Jadi kayak gini. Nah, ini Larileachia pertama kali aku lihat, tapi tadi aku barusan Google. Bunganya gila banget. Coba deh Google deh. Wow. Terus di sini ada Euphorbia yang menarik sekali, lihat nih bonggolnya tuh kayak gini. Dia caudex formnya sangat strong, kayak bulat gitu. Dan di sana tuh tabung banyak air. Jadi ini tanaman yang sangat tidak suka air. Kalau dikasih kebanyakan air itu gampang banget dia busuk. Tapi dia juga keluar ini nih, daun-daunnya yang menjuntai. Ini juga ada lagi satu tanaman kita panggil kayak bentuk ini caudiciform. Kalau pakai bahasa Inggris ini Ipomoea bolusi. Namanya juga lucu ya. Terus ini daunnya kayak gini. Lihat. Elegan banget ya daunnya. Cuman badannya tuh kayak kentang gitu. Sangat menarik. Dan ini nggak murah nih. Nah di sini ada Welwitschia. Kemarin kita ada lihat di show yang udah besar banget. Itu kayaknya aku juga pernah lihat di rumahnya Pak Home di Bangkok. Ini baby-nya nih, dia ntar bisa berlingkar nih daunnya. Menurutku ini lucu, teman kayaknya mahal banget. Terus ini juga ada banyak tanaman caudex yang menarik-menarik. Kan? Tuh di belakang ini juga, wow, ini apa ini? Lihat. Langsung senang kan, langsung bikin kita tenang kalau lihat kayak gini. Walau dia nggak rapi, tapi dia rapi gitu feelingnya. Dia kayak gimana ya? Susah jelasin gitu pakai kata.
Ini juga di belakang. Wow, ini Pachypodium. Menarik banget tuh, tunasnya mulai keluar banyak. Dia benar-benar kayak dunia sendiri gitu. Lihat nggak, kayak dari dunia luar angkasa. Wow, ini daunnya. Kalau lihat dari dekat tuh serat-serat daunnya sebenarnya sangat elegan tanaman ini. Terus ada duri-durinya. Dia banyak fitur yang menurutku sangat keren sih. Nggak bosen kalau liatin dia. Nah di bawah ini ada euphorbia kecil, dan euphorbia banyak banget ya sebenarnya genusnya, spesiesnya, dan formnya. Yang ini tuh adalah euphorbia yang caudex form. Jadi di bawahnya tuh ada bonggol kayak kentang. Tapi bunga euphorbia tuh kayak gini. Jadi kita kadang bisa tahu gitu kalau euphorbia bisa lihat dari bunganya, dan dia gampang di hybrid gitu karena dia sering berbunga. Nah ini Welwitschia yang tadi kita lihat, ini udah agak besar, yang daunnya udah mulai melingkar. Tapi setiap kali aku lihat tanaman ini, ujungnya tuh pasti crispy, entah kenapa. Apakah mungkin ini normal ya? Cuman di sini di Indonesia aku masih jarang banget lihat, nggak pernah lihat bahkan. Di sini ada lagi banyak sukulen yang sangat langka di booth ini. Nah, bisa di follow aja ya di Facebook atau Instagram, coba di Google kalau ada yang mau cari tahu. Di sini ada banyak jenis-jenis macam-macam di sini, di mix. Tuh, kalau ada yang menarik bisa di stop ya video, di pause, bisa dilihat, zoom in. Ini variegatanya menarik sekali. Terus di sini ada beberapa kaktus yang kayak kulit dinosaur gitu, lihat nggak nih? Nah, dia kayak batu, tapi dia sebenarnya benda hidup. Menarik. Di sini juga, waduh, ini gemesin banget, lihat nih, clumpsnya kayak gitu. Wow, kayak kayak cauliflower ya sebenarnya. Bikin gemesin sih kalau lihat kayak gini. Cara displaynya juga menarik. Jadi tanaman kayak gini emang harus dikasih pot yang menarik biar dia lebih itu bisa dinikmat, bisa di-enjoy, karena tanaman ini tuh slow growing banget. Jadi jangan kasih pot yang bosen, yang polos gitu. Kalau bisa kasih seramik. Nah, ini ada tanaman Stapelia. Ini genusnya Stapelia, tapi ada banyak banget spesiesnya, banyak form, tapi bunganya tuh kayak gini. Setahu aku bunganya juga ada bau bangke mestinya, cuman aku belum pernah cium wangi baunya. Cuman nih sebenarnya daunnya aja udah cakep gitu, dan dia kalau bunganya mekar, wow, tuh keren banget sih. Itu bikin senang hati banget. Nah, ini contohnya bunganya kayak gini. Dan setiap jenis itu bunganya beda-beda. Nah, ini tuh yang variegatanya. Dia tuh kayak kaktus yang di Super Mario World. Nah, ini juga ada satu yang bunganya udah jatuh ke lantai. Wow, indah sih. Kalau bisa sih aku mau koleksi semuanya, tapi ya kita harus tahu mampuan kita sendiri-sendiri gitu. Kalau space nggak cukup, terus gampang mati juga kalau overwatering. Tapi ini gila sih, kadang-kadang aku justru seneng kalau bisa ke pameran kayak gini. Walau aku nggak bisa punyain tanamannya, tapi aku bisa enjoy punya orang lain. Nah, di sini juga ada kaktus. Ini sebenarnya 1000 baht untuk satu pot yang udah rimbun kayak gini. Sebenarnya tuh nggak mahal sama sekali. Lihat, ini tuh lama banget tuh sampai dia rimbun kayak gini, karena dia original emang satu tanaman, tapi ini dia kayak keluar anakan gitu di dalam satu pot. 1000 baht tuh lumayan nih, nggak mahal. Cakep sekali nih ya warnanya. Wow. Jadi kalau kita beli tuh kayak di pot yang di tengah gitu. Jadi satuan, terus lama-lama dia beranak. Itu kan puluhan tahun sampai dia beranak. Nah, ini satu loyang itu harganya berapa nih? 65 juta untuk satu loyang. Mungkin ini emang varian yang langka, karena aku kurang tahu ya spesies-spesiesnya. Dan menurutku ini kayaknya emang tumbuhnya emang pisah dari induknya gitu, anakannya langsung dicabut terus ditanam. Karena ada kemungkinan juga by seedling sebenarnya. Cuman aku rasa dia emang karena sering beranak, jadi aku tebak emang dia emang cabutnya dari anakan doang gitu. Nggak by seedling. Mungkin by seedling mungkin gagalnya banyak. Dan juga ini mungkin untuk hybrid ya emang harus pakai seedling, karena kita bisa silangnya 2 bunga kan. Nah, ini ada satu yang bentuknya sangat menarik nih. Lihat nih, anaknya punya anak. Ini udah kayak kakek-kakek, udah nenek moyangnya ini yang di tengah, yang besar. Anaknya tuh udah punya anak. Wow,
Kayaknya dialami, apakah mereka emang kayak gini ya tumbuhnya? Bisa jadi. Ini juga menarik, kayak di bawah laut, kayak di dasar laut ya. Coral reef, nggak tahu coral reef bahasa Indonesianya apa, aku kurang paham juga. Tapi kalau kalian suka simetri, lihat nih. Wow, sangat satisfying kalau lihat ginian. Terus ini ada yang lebih kecil, anakannya. Pasti ini slow growing. Ini ada kayak laba-laba di atasnya, dia ada tanduk-tanduknya. Menarik bentuknya. Nah, ini ada banyak babynya lagi nih di bawah. Kalau lihat dari atas nih enak banget, satisfying sekali. Oh, terus di sini ada Dorsenia yang variegata. Dia daunnya cakep, batangnya cakep, tapi dia bunganya lucu. Dia bunganya kayak bunga matahari, cuman yang mini. Lucu ini Dorsenia sebenarnya. Terus di sini ada yang menarik, harganya nggak mahal sama sekali. Dia bener kayak kulitnya naga ya, kalau lihat dari sini kayak dragon scale. Cakep sih, kayak rantai apa gitu. Seneng sih lihat kayak tanaman yang kita belum tahu, banyak yang kita nggak kenal. Karena itu ingetin kita sebenarnya kalau kita tuh sebenarnya kecil banget gitu. Dunia ini kita besar dan banyak yang bisa dieksplor. Nah, ini mirip kayak Indominus Rex ya di Jurassic World. Dia warnanya putih, silver gitu, kayak orang jahat gitu. Terus ada giginya yang merah. Ini kayaknya agave kalau nggak salah, cuman aku nggak tahu namanya. Tapi untuk agave yang aku rasa menarik itu dia, lihat nih, kalau di daunnya tuh ada bekas birthmark itu, kayak bekas tanda dia. Nah, karena dia setiap kali keluarin daun itu tuh durinya tusukin dia. Jadi dia selalu ada scar kayak gini. Aku rasa ini coraknya yang bikin menarik juga di tanaman ini. Nah, di sini ada Selaginella variegata. Wow, lihat ya. Ini tuh kayak keren banget. Sebenarnya hijau udah cukup cakep. Dia agak biru-biru, hijau gitu, agak ke silver. Tapi di sini tuh kelihatan ada pinknya, ada kuningnya, ada sedikit merah. Dia indah banget sih ini kalau variegatanya menurutku, dan harganya sebenarnya masih lumayan murah. Di Indonesia aku masih jarang banget ketemu ini. Bahkan kalau aku nggak salah ingat, nggak pernah lihat di Indonesia, malah sering lihat di Thailand. Aku feeling aku Selaginella ini bakal jadi tanaman yang bakal ngetrend next. Lihat nih close up-nya kayak gini. Aku juga ada lihat yang ada warna biru, dark blue, ada yang warnanya navy. Thank you so much for watching. Sorry aku lagi edit videonya, tapi aku lagi di rumah ibuku karena ibunya lagi ada operasi mata, terus aku juga lagi ada problem gitu. Jadi ini sembarangan aja gitu. Jadi sorry aku bid you farewell di sini, tapi thank you ya untuk nonton video ini. Moga-moga sudah bantu, udah ketemu banyak tanaman yang menarik. Di episode berikutnya ada beberapa tour di Chiang Mai, di Thailand, di Bangkok juga ada Queen Sirikit Botanical Garden. Jadi ada banyak konten yang menarik dari Thailand. Jadi see you next week. Kalau mau nonton episode sebelumnya tuh ada aroid dan tanaman langka yang lain dari Lana Show juga. Nah, aku juga mau ingetin kalian kalau sebenarnya bikin channel itu sangat susah dan kerjanya sebenarnya lumayan keras, dan aku nggak digajiin, nggak dibayar orang sama sekali untuk kerjaan aku. Jadi kalau channel aku sudah membantu, udah bikin kalian kebahagiaan, udah edukasi gitu, saya hanya minta satu hal, yaitu tolong di subscribe dan di like dan di komen, karena itu bisa bantu channel aku bisa growing. Kalau subscriber aku lebih dari 1000, YouTube bisa mulai monetize, jadi mungkin aku bisa mulai terima gaji dari YouTube gitu, dan juga bikin aku semangat nih. Jadi kalau subscriber aku tiap minggu nggak nambah, mungkin suatu hari aku jadi nggak mau bikin channel Indonesia lagi gitu. Jadi saya minta tolong kalau kalian tertarik dengan channel Indonesia ini, tolong di subscribe, di like dan komen, dan share ke teman-teman. Thank you so much lagi ya, one more time. Yo, bye bye.